Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sudah berada di hampir penghujung bulan Sya'ban. Berarti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Doa yang selalu kita panjatkan adalah Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi semua yang kami lakukan. Berkahi pula semua yang Kau anugerahkan kepada kami. Sampaikan usia kami hingga kami bertemu Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahu azim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat, inni qarib. Dekatnya aku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku berkenan memenuhi semua permintaan hamba-hambaku jika ia memohon kepadaku. Maka agar Allah kabulkan doa-doa kita, falyastajibuli. Allah menuntun di kalimat berikutnya di ayat yang sama, penuhilah semua perintah-perintah Allah, penuhilah semua ketentuan-ketentuan Allah. Wal yu'minu bi, terus tetap beriman kepada Allah, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah, la'allahum yarsyudun, sehingga dengan demikian kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada di ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa tentu kita sudah sangat familiar. Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187. Ayat 186 tidak bicara tentang puasa. Padahal ayat 183 bicara tentang puasa. Pembicaraannya tentang puasa. 184, 185, 187. Tapi 186 tidak bicara puasa. Karenanya Imam Ibnu Katsir mencoba menggali kenapa ayat ini berada di ayat-ayat puasa padahal tidak bicara puasa. Ditemukanlah hikmah oleh beliau bahwa orang di bulan Ramadan yang diutamakan oleh Allah selain dari ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh dilupakan ibadah yang bernama doa. Karena Allah amat sangat dekat, kedekatan Allah untuk hambanya, kepada hambanya saat doa hambanya dikabulkan oleh Allah. Dalam makna kedekatan memang ada 3 yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dekatnya Allah dengan kita. Yang pertama, Allah dekat dengan siapapun. Bahkan Allah amat sangat dekat melebihi dari urat nadi seseorang. Surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat dengan siapapun. Melebihi dari dekatnya urat lehernya sendiri. Subhanallah. Allah amat sangat dekat dengan siapapun. Yang kedua, dekat di surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dekat karena Allah selalu membersamai kita. Allah selalu bersama kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Subhanallah, ini satu kebahagiaan kita. Allah berkenan dekat dengan kita. Yang diistilahkan oleh para ulama tasawuf dengan ma'iyatullah atau muraqabatullah. Kebersamaan Allah dengan kita dan muraqabatullah. Kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Kita merasakan kedekatan dengan Allah. Ini dekat yang juga amat sangat dekat. Tapi ada kedekatan yang paling agung. Itulah surat Al-Baqarah 186. Qaribun ujibu da'watad da'i. Dekat kalau Allah mengabulkan semua permohonan kita. Semua doa-doa kita. Kita andaikan memiliki seorang teman. Teman itu dekat dengan kita. Tapi kita menguji kedekatannya kalau ia dapat memenuhi semua keinginan kita. Kita minta bantuan, ia bantu.
kita kemudian meminta pertolongan, ia tolong. Berarti dekat yang sangat dekat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga sesungguhnya bulan Ramadan ini bagi kita adalah bulan taqarrub kepada Allah. Bulan mendekat dengan Allah. Mendekat kepada Allah. Padahal kalau kita dekat dengan Allah, yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlatul lati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah cinta, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan, kaki kita, semuanya itu adalah direpresentasikan, digambarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Berarti pandangan kita adalah pandangan Allah, pendengaran kita pendengaran Allah, aktivitas kita adalah aktivitas Allah. Maksudnya Allah bersama kita, memberikan pertolongan, memenuhi segala-galanya. Ramadan syahrut taqarrub. Ramadan yang akan kita jelang insya Allah Bapak Ibu adalah bulan kita mendekat dengan Allah. Kedekatan Allah paling tinggi saat semua doa-doa kita dikabulkan. Dan Nabi SAW memang sudah menuntun kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena doa orang berpuasa adalah di antara doa yang sangat mustajab di sisi Allah. Apalagi menjelang berbuka puasa. Kita karenanya dituntun oleh Nabi bagaimana doa di bulan Ramadan. Ada doa menjelang berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa pula di malam-malam. Khususnya malam-malam terakhir Ramadan. Nabi memberikan petunjuknya kepada Sayyidatuna Aisyah, istri baginda. Kalau di malam-malam terakhir Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita sedang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, amal soleh, zikir, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, maka jangan lupa, kata Nabi SAW, mohonlah kepada Allah dengan doa yang sangat mustajab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai permaafan, maka maafkan hamba, maafkan kita semua, maafkan kami semuanya. Kedekatan Allah di bulan Ramadan, kedekatan yang sangat spesial. Sebagian ulama mengatakan, kenapa spesial? Karena semua ibadah kita Allah lipat gandakan. Karena semua dosa-dosa kita Allah ampuni. Karena semua yang kita lakukan Allah berkenan untuk membalasnya. Dan balasan Allah di bulan Ramadan, balasan yang tiada terhingga. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam diserahkan kepada dirinya masing-masing. Kecuali puasa, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa aku yang akan membalasnya. Dan aku pula bahwa puasa itu untuk Allah, karenanya Allah yang akan membalasnya. Luar biasa, kita tentu ingin memaksimalkan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Apalagi alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih kondusif keadaannya, lebih memudahkan kita lagi beribadah dan beramal soleh. Ayo kita bersama-sama jalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, perbanyak ibadah kita, perbanyak amal soleh kita. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran memang hanya bulan Ramadan. Dan Nabi memberikan keistimewaan yang sangat banyak dengan bulan Ramadan ini. Puasa wajib satu-satunya dalam setahun cuman bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain nilainya atau hukumnya sekedar sunnah saja. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Sampai Nabi pula mengingatkan, satu hari saja orang tinggal puasa Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada hal-hal yang memang dibenarkan, rukhsah, maka kalaupun ia ganti 1 tahun penuh, tidak akan mengalahkan atau menggantikan puasa 1 hari di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Kembali kita bermohon di bulan Sya'ban yang mulia ini,
Ya Allah, berkahi semua kami di bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami hingga kami bertemu Ramadan. Tidak sekedar bertemu tentunya, kita pula beramal ibadah, kita menjadi puasanya, puasa yang terbaik, khawasul khawas, dan kita menginginkan sepanjang bulan Ramadan adalah merupakan kebaikan, ketaatan, dan juga kita menjalankan berbagai macam taqarrub, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.